Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan diskusi kita tentang konsep hardware untuk bahasan kali ini terkait dengan motherboard. Nah, kalau kemarin kita sudah ngebahas memori dan CPU, seperti yang kita ketahui bahwa memori dan CPU itu modular, artinya barangnya terpisah. Perlu ada satu wadah untuk menyatukan hardware atau periferal atau modular tadi ke dalam satu sistem yang bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Tempatnya itu di mana? Tempatnya itu ada di dalam motherboard. Jadi seluruh device termasuk memori, modul, kemudian CPU dan periferal yang lain itu terkoneknya melalui motherboard atau mainboard, tadi juga yang bilang seperti itu. Nah, selain bisa berkomunikasi, motherboard juga menyediakan catu daya atau ketersediaan sumber listrik untuk komponen yang terhubung di dalam motherboard. Jadi bukan hanya datanya ya, tapi juga listrik disuplai oleh motherboard. Oleh sebab itu, motherboard ini nanti terhubungnya dengan power supply unit. Nah, jadi dari power supply unit masuk ke motherboard, kemudian baru motherboard mendistribusikannya ke berbagai device yang terkoneksi ke motherboard. Kecuali unit-unit tertentu yang memang catu dayanya terpisah seperti hard disk, floppy disk atau DVD room, nah itu powernya bisa terpisah. Fan untuk prosesor juga biasanya powernya, fan itu ada yang terpisah, ada yang jadi satu. Nah, pada saat awal kemunculan motherboard ini hanya sedikit komponen yang bisa dicantolkan ke motherboard tersebut. Pertama kali yang membuat ini adalah IBM. Di situ hanya ada sebuah prosesor dan sedikit sekali slot tambahan atau expansion slot dalam bentuk kartu seperti itu. Mungkin kalau Anda sekarang kenalnya kartunya dalam bentuk PCI Express ya. Kalau dulu zaman pertama kali mungkin saya saja belum lahir kayaknya itu masih ISA ke belakangnya lagi ya. Ada ISA, PCI, sempat ada AGP untuk graphic card, kemudian ada PCI Express, sekarang ini yang banyak digunakan. Nah, tadi juga sudah saya sebut tentang floppy drive, mungkin juga sekarang sudah bisa dibilang hampir punah ya. Beberapa mungkin masih ada yang pakai seperti mesin ATM itu, beberapa saya lihat masih ada yang pakai floppy drive, tapi sepertinya hampir semua mesin ATM yang tipikal baru sudah menghilangkan adanya floppy drive. Jadi dulu orang kemana-mana untuk tukaran data pakai disket yang namanya. Nah, disket ini biasa dimasukkan ke dalam floppy drive untuk write dan read prosesnya. Kalau sekarang rata-rata udah pakai flash disk kan, jadi nggak perlu lagi tenteng-tenteng floppy disk. Nah, pada saat sekarang ya tentu saja motherboard ini udah banyak sekali fungsinya yang lebih banyak daripada motherboard pada saat awal. Tadi sudah saya sebut juga slotnya sekarang pakai PCI Express. PCI Express ini ada yang kecil, ada yang panjang sekali. Kemudian ada slot buat memori, DIMM atau SODIMM, kemudian yang lain-lain, expansion seperti port I/O untuk USB ataupun SATA dan yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat motherboard sekarang sudah sangat amat kompleks. Bisa juga motherboard itu juga masih tetap dipertahankan sederhana, cuman 1-2 slot saja. Tapi kalau dibandingkan dengan motherboard yang versi lama tentu saja sudah sangat jauh sekali perkembangannya. Nah, kemudian motherboard ini tadi sudah saya sempat singgung sedikit, punya berbagai macam ukuran. Ada yang besar dengan kelengkapan yang sangat banyak, ada juga yang ukurannya kecil yang
seperti digunakan oleh Intel NUC, NUC itu, kita bisa lihat motherboardnya mungkin cuma seukuran satu telapak tangan gitu. Di situ ya tempat prosesor, di situ tempat memori, kemudian di situ ya tempat hard disk dalam bentuk NVMe misalkan slotnya, atau masih pakai SATA juga bisa kita pakai di situ, benar-benar satu telapak tangan. Nah, ukuran motherboard ini biasa dikenal dengan istilah form factor. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau motherboard itu sendiri ya nggak ada gunanya atau nggak ada fungsinya kalau dia berdiri sendiri. Begitu juga dengan modul-modul yang lain. Prosesor berdiri sendiri nggak bisa, memori berdiri sendiri juga nggak bisa. Jadi kalau kita mau punya sistem yang komplit, maka kita harus memiliki satu kesatuan komponen-komponen tadi ya, yang itu kita hubungkan dan kita beri daya melalui motherboard. Ya, hubungannya macam-macam. Kita bisa lewat port, bisa lewat slot atau kartu yang kita pasangkan di slot. Kemudian konektor-konektor atau port-port tadi yang ada di bagian belakang atau bagian depan bisa kita temui di casing komputer. Nah, itu juga bisa dipakai untuk menghubungkan berbagai macam device atau peripheral ke motherboard kita. Nah, form factor ini tentu saja mempengaruhi berapa banyak komponen yang bisa ditaruh ke dalam motherboard, begitu juga ukurannya. Jadi ada ukuran yang kecil, ada ukuran yang besar. Kalau ingin melihat lebih lanjut berbagai macam form factor, Anda bisa buka di motherboard.org, nanti di sana ada kelihatan perbandingan form factor dari motherboard. Nah, bahkan sekarang kalau kita lihat lagi musim ini ya, komputer yang all in one lah di dalam satu board gitu. Jadi di situ sudah lengkap, ada prosesornya, ada memorinya, ada storage-nya, dan tambahan-tambahan untuk expansion, baik itu dalam bentuk GPIO ataupun dalam slot yang lain. Termasuk kadang di situ sudah ada modul WiFi, modem 3G atau 4G, kemudian Bluetooth, port USB, port HDMI, port LAN, dan yang lain-lain dalam satu board lah, semua jadi satu dari situ. Ya, ada prosesornya juga. Bahkan seukuran kartu KTP itu ada. Kalau Anda lihat komputer-komputer seperti Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, apalagi ya, ya sejenisnya itulah. Kalau Anda buka di wiki atau di googling itu banyak sekali sudah sekarang komputer-komputer yang single board computer istilahnya. Jadi betul-betul satu board itu sudah all in one semuanya di dalamnya. Anda tinggal pakai, tinggal kasih sistem operasi, kemudian bisa di-execute. Biasanya sih nggak bisa sistem yang berat-berat. Ya, sistem yang dipakai kebanyakan buat embedded system dulunya ya. Atau Anda ingin bikin sistem yang sederhana, yang kecil, misalkan ingin bikin papan pengumuman gitu, yang di situ ada pengumuman mungkin sifatnya statis yang Anda bisa ganti per minggu atau per bulan, daripada Anda bikin server repot-repot. Nah, mending kasih tadi ya, single board computer itu taruh di belakangnya, tinggal colokkan ke port HDMI. Anda bisa isikan kontennya bisa lewat WiFi-nya atau modulannya seperti itu. Jadi sesederhana itu. Standar di motherboard ini sebenarnya banyak ya, bahkan ada kode warna juga di motherboard. Kalau Anda lihat di belakang komputer itu kadang kan kita lihat port USB 3 misalkan warnanya biru, kemudian port VGA warnanya biru, ada juga warna-warna yang lain, misalkan dulu mouse keyboard kalau masih pakai PS2 warnanya ada yang warna apa itu, warna ungu sama warna hijau toska seperti itulah. Nah, itu kode warna atau standar
kode warna yang digunakan di motherboard. Nah, selain standar itu juga kita bisa lihat di setiap motherboard itu biasanya punya standar soket untuk mikroprosesor atau untuk CPU. Nah, itu beda-beda juga. AMD standarnya lain, Intel lain. Kemudian di seri Intel sendiri setiap prosesor bisa jadi juga berbeda-beda tipe soketnya. Jadi jangan sampai Anda salah beli motherboard, nggak cocok dengan tipe soket prosesornya. Yang lain juga memori, kemudian slot expansion, PCI, PCI Express, dan yang lain-lain itu juga perlu Anda ketahui bahwa punya standarnya masing-masing. Nah, kemarin waktu kita membahas tentang CPU, kita lihat bahwa setiap kali produsen CPU mengeluarkan tipikal CPU atau prosesor baru, maka biasanya akan ada juga chipset yang baru. Nah, chipset ini yang dipakai untuk menghubungkan berbagai macam komponen yang ada di dalam motherboard. Biasanya di motherboard itu ada dua buah chipset. Ada chipset not bridge dan chipset short bridge. Untuk chipset not bridge ini yang diatur itu atau yang di manage itu prosesor, VGA atau graphic card, dan memori. Jadi tugasnya not bridge cuma 3 device itu, 3 part itu ya. Saya ulangi, untuk not bridge itu yang di manage prosesor, memori, dan graphic card atau VGA card. Sisanya short bridge. Input output, yang atur jaringan segala macam itu semua ada di short bridge. Jadi jangan sampai Anda salah penempatan siapa yang mengelola apa. Ada juga motherboard yang tidak menggunakan sistem not bridge dan short bridge. Semua diatur oleh satu chipset, tapi biasanya di motherboard laptop maupun di PC dan di server itu dipisah menjadi 2 chipsetnya, not bridge dan short bridge. Nah, standar yang lain itu terkait dengan chip BIOS. Jadi kalau Anda baru nyalakan komputer itu biasanya yang melakukan proses booting ini adalah BIOS. BIOS ini ada di dalam chip tersendiri. Ada yang BIOS-nya itu double atau 2 di motherboard. Jadi beberapa motherboard, biasanya motherboard yang mahalan itu chipset untuk BIOS-nya ini ada 2. Satu untuk primary atau yang utama ketika booting itu yang akan dipakai, yang satunya sebagai backup. Nah, kalau misalkan BIOS utamanya ini kena virus atau bermasalah atau terhapus, maka kita bisa gunakan backup. Sehingga Anda tidak perlu khawatir motherboard itu gagal booting atau nggak bisa dinyalakan, ngeblank aja gitu. Jadi kita bisa switch di motherboard yang dengan sistem dual BIOS. Dual BIOS ini juga ada yang berdampingan BIOS-nya, ada juga yang atas bawah. Jadi kalau kita lihat di motherboard itu ada 2 standar yang umumnya digunakan. Ada yang BIOS-nya itu berdampingan, ada yang di stacking ya, ditumpuk atas bawah. Kemudian di komputer itu pasti ada timing kan, ada jamnya atau ada penanda waktu. Anda pasti lihat di semua jenis komputer itu pasti ada penanda waktunya. Nah, untuk komputer-komputer yang memang punya clock internal itu biasanya juga dibekali dengan baterai, atau ada yang bilang itu baterai CMOS. Baterai CMOS ini fungsinya untuk menjaga real time clock. Jadi dia akan menjaga waktu yang sesuai dengan kondisi yang sekarang, maksudnya kondisi nyata gitu. Kalau misalkan sekarang hari Senin, tanggal sekian, jam sekian, ya real time clock-nya juga jam segitu, tanggal segitu. Nah, ini tentu saja kelihatannya sepele, tapi kalau misalkan baterainya itu mati, misalkan habis dayanya,
itu bisa jadi bencana buat pengguna sistem komputer. Coba aja Anda kalau misalkan di rumah punya laptop atau punya komputer, Anda cabut baterai CMOS-nya atau baterai BIOS-nya, nanti itu pasti Anda nggak akan bisa booting. Atau bootingnya di depan tuh error. Nah, itu kalau sudah nggak bisa booting kan Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Sepele, tapi ini vital. Bahkan kalau Anda punya layanan pakai server, baterai CMOS-nya ini atau baterai BIOS-nya ini nggak ada dayanya, servernya yang nggak mau nyala, bisa jadi gitu. Atau nyala dengan kondisi yang timingnya nggak sesuai. Bayangkan kalau misalkan itu server yang dipakai untuk proses registrasi, di mana di situ ada penanda waktunya, atau yang digunakan adalah real time-nya, real time dari server, yang diambil dari server. Kalau baterai BIOS-nya nggak ada atau baterai CMOS-nya nggak ada, nanti kan waktunya akan kereset berapa tahun yang lalu, biasanya kadang sampai 10-20 tahun yang lalu. Nah, itu akan membuat sistem Anda ya bermasalah. Jadi ini sepele tapi kadang suka terlupakan. Ini tadi sudah saya sampaikan, banyak sekali port dan slot yang ada di dalam motherboard. Kita bisa lihat di situ macam-macam, ada USB atau Universal Serial Bus, ada AGP, ada PCI, ada PCI Express, ada IDE, ada SATA, dan yang lain-lain. Nah, selain itu juga kita bisa lihat ada memory slot. Biasanya memory slot dan soket CPU atau prosesor itu berdekatan, termasuk dengan not bridge dan short bridge. Jadi kalau kita lihat di motherboard itu, oke, kita akan lihat misalkan ini not bridge-nya, chip not bridge. Nanti nggak jauh dari chip not bridge itu ada, bisa jadi ada slot PCI Express atau VGA, graphic card. Kemudian kita nggak jauh dari situ juga ngelihat nanti ada slot prosesor. Kemudian nggak jauh dari not bridge itu nanti juga Anda bisa lihat ada slot buat memori. Jadi nggak jauh dari not bridge, ini 3 komponen yang di-manage oleh not bridge itu biasanya letaknya tidak berjauhan. Nanti yang agak jauh itu biasanya short bridge-nya yang agak jauh. Ntar kita ganti aja warnanya biar beda. Not bridge, short bridge-nya bisa jadi di sebelah sini. Nah, short bridge-nya nanti slot-slot di luar dari 3 jenis ini. Di luar dari prosesor, memori, dan graphic card. Ya termasuk sound, network, atau Anda punya slot hard disk, SATA, IDE, kemudian port-port USB, dan yang lain-lain itu dikelola oleh si short bridge. Nah, kita tahu bahwa banyak orang berpikir bahwa faktor terbesar dalam penentu kecepatan atau kinerja dari komputer itu adalah CPU. Tapi kita tentu saja tidak boleh mengabaikan faktor yang lain. Dan ini memang bisa dibilang 40 sampai dengan 60% lah memang yang berpengaruh terhadap performance keseluruhan dari sebuah sistem komputer itu memang dipengaruhi oleh CPU-nya. Dengan aturan sederhana, semakin cepat prosesor kan berarti dia akan semakin cepat segala sesuatunya itu bisa dikerjakan. Jadi semakin cepat prosesor, task yang bisa dikerjakan oleh si prosesor itu akan semakin cepat. Anggapannya seperti itulah. Nah, dulu awal-awal CPU ini masih banyak menggunakan
PGA model. Jadi soketnya prosesor ini menggunakan pin grid array. Salah satu contohnya yang digunakan oleh AMD ini menggunakan soket 7 istilahnya. Jadi diberi nickname atau code name soket 7 atau soket 7. Soket 7 ini dipakai untuk pin yang modelnya PGA. Nah, kalau sekarang tentu saja sudah tidak lagi digunakan. Anda bisa lihat sekarang bentuk prosesor itu bukan pakai pin lagi, karena memang pin itu terlalu ringkih, terlalu beresiko untuk patah, sehingga modelnya seperti sekarang ini adalah model kayak model seperti plat-plat ya, warnanya mungkin nggak kotak ya, tapi bulat-bulat kayak gitu. Kalau kita lihat di bawahnya prosesor, nah itu nanti yang akan ditempelkan dengan konektor yang ada di dalam soket CPU atau prosesor. Jadi pin ini udah nggak lagi dipakai sekarang, karena memang saya beberapa kali pernah mengalami kasus bengkok, bukan patah ya. Yang sering kejadian kalau saya bengkok, mungkin orang lain juga ada yang sampai patah, karena memang pinnya di prosesor zaman dulu itu memang sangat lunak sekali. Bahkan mungkin awal-awal pin ini masih banyak kandungan emasnya. Jadi Anda kalau mau menambang emas itu Anda bisa ambil dari komputer-komputer lama, itu emasnya pasti masih banyak. Nah, semakin murni tingkat emasnya, maka akan semakin lembek pin tersebut. Kita ketahui bahwa emas 24 karat itu kan lembek, ya, nggak solid lah, tidak keras seperti besi. Sedangkan penghantar listrik yang baik itu adalah emas yang semakin murni atau yang semakin mendekati emas 24 karat lah. Kalau itu berarti semakin lembek kan. Prosesor lama itu pinnya memang banyak masih menggunakan emas, sehingga cukup lunak. Itulah kenapa kalau kita salah pasang atau sedikit aja nggak presisi waktu saat pemasangan, dia akan mudah untuk bengkok, sehingga penggunaan pin sekarang di prosesor sekarang itu udah nggak digunakan lagi. Ini soket yang sekarang sudah berkembang lagi ya, bukan soket seperti ini lagi, udah semakin maju sekarang. Soket 1000 sekian namanya. Jadi baik AMD maupun Intel sudah pakai tipikal soket yang baru-baru ya. Ini sekedar informasi saja, dulu ada soket-soket ini yang digunakan sebagai standar soket ataupun tempat kita menempatkan prosesor di motherboard. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, nggak lagi pakai VGA, kemudian juga tidak lagi pakai pin, sekarang udah pakai plat-plat seperti itu aja, bulat-bulat di bawah prosesor itu. Nah, masih terkait dengan teknologi yang ada di motherboard, tadi juga sudah saya sampaikan, ada 2 buah chipset atau 2 buah chip yang digunakan di motherboard. Umumnya menggunakan chip untuk not bridge dan south bridge. Nah, ini yang digunakan untuk menghubungkan seluruh komponen yang ada di dalam komputer. Nah, karena not bridge ini berhadapan dengan prosesor, maka dia akan langsung menggunakan frontside bus atau jalur yang akan dia pakai ke arah
prosesor itu pakai FSB, pakai front side bus, dengan clock yang sama tentu saja dengan prosesor. Jadi clocknya ataupun frekuensi yang digunakan antara node bridge dengan prosesor ya pastinya akan sama karena pakai FSB yang sama dengan clock yang sama dengan punyanya prosesor. Kemudian tadi juga sudah disampaikan antara memori, kartu grafik, entah itu pakai PCI Express atau pakai AGP atau masih pakai PCI, itu biasanya berdekatan dengan node bridge dari 3 komponen ini. Prosesor, memori, dan graphic card, boleh AGP, boleh PCI Express, itu pasti berdekatan dengan node bridge. Jadi 3 komponen ini yang dikelola oleh si node bridge. Kemudian yang berikutnya short bridge. Ya tentu saja short bridge ini tidak langsung terkoneksi dengan prosesor sehingga dia clock-nya bisa lebih rendah. Nah, short bridge ini mengelola yang tidak dikelola oleh si node bridge tadi ya, tidak mengelola prosesor, tidak mengelola memori dan AGP atau PCI Express. Yang bisa terkonek dengan short bridge ya tadi contohnya USB, SATA, kemudian kalau ada masih port IDE, kemudian kartu-kartu seperti kartu jaringan, kartu sound, dan yang lain-lain itu koneknya ke short bridge. Nah ini juga sudah kita bahas awal-awal. CPU dan chipset itu pasti keluar berbarengan. CPU baru itu pasti akan mendorong adanya chipset baru. Yang pasti chipset itu pasti akan disolder ke dalam motherboard. Jadi kita nggak bisa menggonta-ganti chipset. Yang bisa digonta-ganti apa? Yang bisa digonta-ganti ya komponen seperti CPU, modul memori, kartu-kartu, kemudian tambahan periferal yang lain, hard disk, CD-RW misalkan, dan port-port yang lain itu yang bisa removable, bisa dilepas pasang. Sehingga kalau Anda beli motherboard, pastikan kembali motherboardnya itu sesuai dengan peralatan yang akan Anda pasang atau Anda colokkan ke motherboardnya. Jangan sampai Anda salah pilih, terutama prosesor dan prosesor modul memori itu jangan sampai salah. Terus kalau misalkan pakai Vega card eksternal, maksudnya yang bukan onboard, juga Anda pastikan slotnya memang tersedia buat menambahkan Vega card yang bukan onboard tadi. Jangan sampai Anda salah dalam memilih motherboard karena semua komponen nanti akan dipasangkan ke situ. Nah, kemudian tadi kita sudah cerita sedikit tentang bus speed atau frekuensi yang digunakan oleh jalur-jalur data. Jadi ini sebenarnya jalur saja. Bus speed ini adalah jalur yang menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Biasanya yang digunakan ukurannya adalah ya kayak ukuran frekuensi pakai megahertz seperti ini. Semakin banyak data yang bisa dihandle pada satu waktu, maka akan semakin cepat data atau informasi itu bisa disampaikan dari satu komponen ke komponen yang lain. Jadi secara kecepatan itu berpengaruh, secara jumlah bus, jumlah jalur yang digunakan itu semakin banyak juga semakin cepat. Jadi ada 2 parameter yang mempengaruhi kecepatan dan banyaknya jumlah jalur. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa node bridge ini akan berhadapan langsung dengan CPU atau prosesor. Maka si node bridge dan CPU ini bisa berkomunikasi dengan
frontside bus, di mana kecepatannya bisa sampai dengan 800 MHz. Nah, jadi kalau kita connect dari CPU ke memori itu kan kita pasti akan lewat node bridge ya, karena yang menyambungkan tadi kalau Anda masih ingat gambar yang ini, mana tadi ya gambar, nah ini, kalau kita mau menghubungkan prosesor ke memori kan kita pasti akan lewat node bridge. Nah, ini semakin lambat jalur-jalur ini speednya, maka tentu saja itu akan mengaruhi keseluruhan proses yang ada. Termasuk kalau memorinya lambat juga itu akan mengaruhi proses yang ada. Kalau kemarin kita kan sudah belajar untuk mengatasi kelambatan yang terjadi di memori, kita bisa menggunakan cache level 1, 2, 3 untuk membantu eksekusi task agar tidak lambat. Ya, fungsinya mengakselerasi lah. Jadi kalau misalkan node bridge-nya lambat atau speed FSB-nya juga lambat, ini akan memengaruhi performance atau kinerja dari komputer Anda. Walaupun kita punya bus yang sangat cepat, ya dengan asumsi semakin cepat itu kan berarti semakin cepat juga komputernya beroperasi, tapi ternyata itu tidak bisa tidak bisa membantu secara full lah mendongkrak kinerja keseluruhan dari komputer Anda. Gitu. Tentu saja itu akan bergantung dengan komponen yang lain, ya memori, ya hard disk. Makanya tadi saya sudah sempat sampaikan dan di awal-awal kita membahas tentang CPU, maka ada cache yang membantu akselerasi dari peralatan-peralatan yang speednya lambat atau tidak sama dengan peralatan yang ada di atasnya. Misalkan speednya prosesor lebih cepat daripada memori lebih cepat daripada hard disk. Nah, ini kita bisa bantu dengan menggunakan cache atau buffer. Ini tadi contohnya kalau kita bandingkan antara CPU, memori, dan hard disk, maka kita tahu dalam piramida kan ini jelas CPU registernya paling cepat, kemudian di bawahnya ada level 1 cache, level 2 sampai dengan level 3, kemudian baru di bawahnya lagi ada memori atau RAM, kemudian di bawahnya lagi baru ada hard disk. Kita kan bisa melihat di sini bahwa dari atas sampai bawah ini tentu saja ada perbedaan kecepatan. Nah, dari CPU tentu saja harus dibantu dengan penggunaan, contohnya di sini level 2 cache ya, ini pakai level 1 dan level 2. Level 3-nya mungkin belum digunakan di sini. Nah, kalau semakin jauh rentang speednya, maka kita bisa menggunakan level 3 cache di sini sebelum turun ke memory bus. Begitu dari memory bus ke hard disk itu juga, di hard disk sebenarnya ada memory buffernya. Atau kalau di CD-RW, DVD-RW itu juga sebenarnya di situ juga ada memory buffernya. Jadi ada semacam cache-nya juga yang digunakan untuk menampung sementara pada saat proses baca atau tulis yang ada perbedaan kecepatan antara hard disk dengan memori. Kemudian ini bus yang lain ke graphic card, misalkan AGP ini masih jadul, yang baru-baru sudah pakai PCI Express semua. Ini juga bus speednya juga masih lambat. Kalau sekarang sudah pakai PCI Express semua, udah jauh lebih baik kecepatannya. Bahkan untuk interface hard disk yang basisnya SSD pun NV2MA, itu kita bisa lihat bahwa slotnya slot PCI Express ya. Walaupun bukan PCI Express murni, tapi sudah dimodifikasi untuk menjadi slot NV2MA khusus untuk hard disk, sehingga
aksesnya yang ini tadi. Kalau kita lihat di sini masih lambat dengan menggunakan SATA atau ATA atau IGE, itu sudah dirubah bentuknya mirip dengan memori. Jadi kalau kita lihat hard disk yang basisnya sekarang solid state disk itu sudah jauh lebih cepat, bahkan hampir sama sudah dengan RAM. Nah, kita ketahui bahwa prosesor itu kan inti dari komputer kita. Semakin cepat prosesor, maka akan semakin cepat tugas bisa diselesaikan lah, ibaratnya seperti itu. Nah, namun karena ada perbedaan kecepatan, tentu saja perlu ada perantara atau ada mekanisme yang bisa mengatur bagaimana komunikasi dengan peralatan lain yang bisa jadi lebih lambat, bukan bisa jadi memang lebih lambat daripada prosesor. Nah, ini yang mengatur adalah chipset tadi, si North Bridge dan South Bridge. Nah, salah satu yang diatur kan tadi juga RAM yang diatur oleh North Bridge. Kita tahu bahwa RAM ini digunakan untuk menyimpan dan menyimpan hasil dari eksekusi instruksi dan juga tempat di mana nanti instruksi itu diakses oleh si CPU. Sehingga RAM ini punya andil juga dalam performance sistem komputer antara 20-30% lah dari total keseluruhan performance itu dipengaruhi oleh RAM. Jadi kalau misalkan Anda CPU udah di-upgrade, masih lelet, lihat RAM-nya. Kayak kemarin saya sudah pernah lihatkan di Task Manager ini, ada 3 hal yang bikin komputer Anda itu bisa melambat, berarti Anda harus mengusahakan 3 komponen ini ya, CPU, memori, dan disk ini. Agar ketiganya itu bisa sinkron dan bisa saling bahu-membahu dengan baik lah untuk menciptakan kinerja komputer Anda yang bagus, nggak jomplang. Kalau misalkan Anda punya CPU dan memori yang sudah tinggi utilisasinya, CPU dan memorinya masih idle, biasanya hard disknya itu yang tinggi utilisasinya sampai dengan 100, ya berarti Anda harus mengupgrade hard disk Anda. Biasanya yang titik terendah yang sering kejadian itu utilisasi di hard disk ini yang cukup tinggi kalau Anda masih pakai hard disk yang non SSD. Kemudian yang berikutnya biasanya di memori. Jadi Anda bisa memilih di sini mana yang harus Anda upgrade duluan. Oh, di sini udah kelihatan memorinya yang banyak kepake ya, karena saya biasa sering membuka banyak tas, jadi di sini memorinya banyak kepake. Harusnya saya udah pakai memori sekitar 16 GB lah biar lebih lega. Nah, ini parameter kinerja keseluruhan komputer Anda sebenarnya banyak ditentukan oleh 3 komponen yang ada di sini ya, CPU, memori, dan disk. Kalau kita tahu bahwa prosesor Anda cepat tapi RAM-nya lambat, ya jelek juga kinerjanya. Kemudian tadi juga saya sudah cerita jumlahan memori yang cukup untuk sejumlah task yang akan kita buka di dalam sistem operasi kita. Ada aturan sederhana yang bisa kita ikuti, semakin banyak memori kita maka akan semakin baik. Ya, ada satu titik nanti kita menambah memori itu tidak meningkatkan kinerja ya. Ada satu titik, kalau saya yakin sementok-mentoknya 16 lah. Kalau mau ditambah di atas 16 gitu sampai 32 itu juga nggak akan berpengaruh. Jadi kalau ditambah sampai 16 itu masih memungkinkan. Jadi Anda juga lihat-lihat apakah dengan menambah memori itu punya peningkatan yang signifikan. Jadi tidak selalu ya.
Kemudian untuk memori ini sekarang sudah banyak yang menggunakan dual data rate atau DDR memori. Ini Anda bisa baca sendiri nanti. Kita ketahui bahwa memori itu ada slotnya sendiri, tadi berdekatan dengan node bridge. Jangan sampai kebalik juga masang memori. Di situ jelas penandanya di slotnya. Kemudian ya kalau motherboard sekarang tentu saja udah banyak hal-hal yang bisa disupport ya. Ada LAN-nya onboard, kadang ada video graphic card onboard juga. Kemudian sound card juga onboard, bahkan ada beberapa yang ada RAID controllernya seperti motherboard server ya modelnya itu. Jadi motherboardnya ada RAID controllernya, jadi Anda bisa nge-RAID hard disk. Jadi satu motherboard ya all in one lah, ada yang seperti itu. Jadi kita nggak repot lagi mau nambah-nambah LAN card, nambah VGA card. Semua sudah ada dalam satu motherboard. Bahkan kalau Anda lihat SBC, single board computer, itu benar-benar satu board, itu sudah ada isinya semua. Tinggal pakai. Komponen lain, hard disk, CD RW atau DVD RW, nanti kita akan bahas di slide yang lain. Termasuk juga nanti mungkin ada output device seperti monitor dan printer juga akan kita bahas di slide yang lain. Nah, semua ini terhubung ke motherboard ya. Semua device-device tadi terhubung ke motherboard. Jadi nggak ada salahnya kalau Anda mau investasi motherboard ini agak mahalan dibanding dengan peralatan yang lain karena fungsinya cukup vital. Dia sebagai penghubung ke peralatan yang lain. Oke, mungkin itu. Kalau ada pertanyaan Anda bisa sampaikan di grup diskusi kita di WA, ataupun Anda mau tanya di learning management system kita, di learning juga boleh. Langsung WhatsApp ke saya juga silahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.